Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 9 September, jam 1:33 sore. Siang ya, siang di New York. Jadi di Indonesia sekarang jam setengah 1 subuh ya. Setengah 1 subuh di Indonesia. Nah, itu yang saya bilang. Jadi banyak sekali kesibukan eh, di awal bulan ini. Anak-anak juga baru masuk sekolah. Jadi mungkin agak tertunda ya, mungkin agak tertunda kita live-nya. Nanti coba kita atur lagi waktunya bagaimana. Karena itu saya membuat sebuah tulisan di sini. Oke, kalau gitu kita atur aja bagaimana kita mungkin kita bisa tanya jawab lah ya. Seperti biasa, seperti kita pada saat meeting. Seolah-olah ini pemanasan lah, pemanasan gitu ya. Sebagai gantinya kita live. Dan nggak ada masalah. Oke? Eh, Langsung aja, jadi saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, seperti ini ya. Sudah ada di-like sama 66 orang, lumayan. Dapat 2 reward, waduh thank you. Ya, lalu kemudian di sini ada yang komen 18 komen. Kita akan coba jawab. Dan sekali lagi disclaimer ya teman-teman, ini jawaban saya adalah sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya sekali lagi bukan guru, bukan master, ya, bukan orang hebat yang layak untuk ditiru dan pasti benar. Apa yang saya omongkan ini bukan dogma, ya. Sekali lagi cek and recheck, ini saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Tentu saja jawaban saya bisa salah, ya. Ulang lagi ya. Tentu saja jawaban saya bisa salah. Karena itu anda harus cek and recheck. Ini hanya memberikan sebuah insight, memberikan sebuah opini, sebuah ide berdasarkan berdasarkan apa yang saya ketahui. Ya, dan ingat saya bukan guru loh ya. Saya ulang lagi, saya bukan guru. Cek and recheck. Kalau ada salah jawaban, salah kata ya wajar lah ya. Namanya kita juga sama-sama belajar ya. Kita fokus, kita teman seperjalanan, sama-sama belajar, bukan guru dan murid. Good, disclaimer dulu loh ya. Oke. Mari kita langsung tanya jawab untuk yang pertama. Ya, yang pertama, orang yang pertama kali Pertamax ya, David Kipli. Di tengah carut-marut ekonomi saat ini, apa tips dari Om Irwan untuk bisa menghadapinya? Kita tetap eksis dalam finansial. Apalagi kemarin BBM sudah naik. Ya, BBM sudah naik. Dan untuk mencari sampingan dan tambahan untuk menambah pemasukan juga seringkali sulit. Oke, tipsnya, jadi pertanyaannya ada tips. Oke, ini kita memang bebas bertanya tentang apapun, dan ini pertanyaan ini adalah tentang finansial ya, betul ya? Jadi tentang finansial. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik. Ya, saya lihat di Indonesia, ya, saya ngikutin beritanya juga kenaikan BBM ya, harga bensin naik. Hmm, yes, betul. Jadi nanti kalau sudah harga bensin naik, itu pasti akan merembet ke kenaikan harga yang lain, dan inflasi pasti akan naik ya. Dan inflasi ini tidak bisa dihindari, teman-teman semuanya, karena seluruh dunia sekarang, termasuk Amerika juga, ini sedang berlomba-lomba untuk memerangi inflasi ini dengan cara menaikkan interest rate. Dan setiap kali interest rate naik, tentu saja ekonomi akan menjadi semakin sulit. Ya, slowing down pasti ya, growth pasti akan stop bertumbuh karena sekarang ekonomi sedang dipersulit supaya untuk mengurangi demand-nya. Jadi demand-nya itu dikurangi supaya harga bisa turun. Ya, sehingga strategi sekarang kalau saya sebagai entrepreneur, strateginya adalah bertahan. Ya, gitu aja deh. Strategi paling sederhana sekarang itu bertahan. Memang semua orang sekarang ini tahun ini ada tahun yang tidak enak, betul ya. Jadi tahun ini ada tahun yang tidak enak, tahun yang ya tidak seperti tahun-tahun kemarin, tapi kalau Anda sekarang ingat tahun 2020 sampai tahun 2021 ya, atau 2022 awal deh ya. Ini tahun ini ada pandemi ya, ini pandemi, pemerintah bagi-bagi duit ya, di mana semuanya tuh banyak 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 sekali peluang-peluang yang aneh-aneh. Ya, sekarang sudah tidak lagi ya, tidak lagi. Ini sudah lewat, masa indahnya sudah lewat. Jadi saran saya adalah mungkin yang terbaik sekarang adalah nomor satu bertahan ya. Ini kalau saya pendapat pribadi ya. Nomor satu ada bertahan. Artinya bertahan itu kita jangan agresif, jangan beli yang tidak perlu, jangan belanja terlalu boros. Ya, kita defensif aja dulu karena memang itulah yang dimau oleh pemerintah.
Itu dimau oleh pusaran ekonomi dunia. Jadi nomor satu kita bertahan dulu. Sebisa mungkin ya. Nomor dua adalah ini adalah momen untuk kita sekarang bisa belajar skill yang baru. Ingat ya, ini paling penting teman-teman. Ya, jadi ketika kondisi bertahan ini jangan cuma sekedar oke berhenti lalu kemudian putus asa lalu kemudian seperti putus harapan dan segala macam. Sekarang cari skill baru ya, cari skill baru. Anda apapun yang Anda suka, cari itu skill supaya Anda membuat diri Anda menjadi lebih punya value. Kita sebutnya adalah valuable. Supaya Anda bisa punya value, maka Anda harus punya skill. Apa aja? Saya nggak bisa ngomong harus ini, harus A, B, C, enggak. Apa aja? Ya, apa aja? Misalkan Anda contoh, Anda suka menjual, skill selling, Anda suka marketing, belajar marketing. Belajarlah. Di YouTube banyak sekali materi-materi guru-guru yang memberikan ilmunya dengan gratis kok ada ya. Sementara kita bertahan itu artinya ya udahlah kita survival itu secukupnya. Nah kalau Anda misalkan Pak bagaimana kalau sekarang aja saya nggak cukup, ya udah kerja aja, lakukan pekerjaan yang sebisa mungkin untuk bertahan aja. Ya misalkan contoh Anda melamar kerja di sebagai di McDonald untuk tambah-tambah kerja, misalkan Anda jadi pegawai apa, Anda lamar-lamar kerja aja ya. Kalau perlu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin receh, remeh ya itu namanya bertahan dulu. Ya, ini saya asumsikan Anda belum punya skill ya. Sambil Anda sekarang bertahan menunggu tahun 2023 karena 2023 prediksinya katanya itu akan ini ya, akan tetap akan terjadi resesi, katanya sih begitu ya. Sambil kita menunggu itu, ya nanti Anda menunggu waktu, jangan buang-buang waktu. Kita punya waktu 8 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Anda perkuat di skillnya. Apapun yang Anda suka sekarang. Gunakan waktu ini bukan cuma untuk berkeluh kesah, tapi cari informasi. Ada internet, Anda bisa pakai internet gratis. Kalau nggak punya kuota, Anda bisa pergi ke tempat-tempat yang free wifi ya. Ya cari, jangan cuma YouTube, Anda lihat cuma hiburan, cuma lihat gosip artis, cuma lihat ngikut politik, debat politik yang nggak jelas. Udah, stop itu dulu. Ya. Urusan polisi, tembak polisi, udah biarin lah. Ya Polri mau seperti ini, mau seperti itu, udah biarin aja. Itu bukan urusan kita. Oke, urusan kita adalah bagaimana sekarang kita fokus bertahan. Fokus bertahan. Mencari income. Ya. Saya nggak bisa memberikan jawaban, karena setiap orang itu ada case by case. Jangan Anda minta saya suruh beri jawaban pastinya harus bagaimana. Saya nggak tahu apa yang Anda suka, saya nggak tahu skill Anda apa, saya nggak bisa memberikan jawaban yang khusus, maka jawaban saya pun juga secara umum. Ya, jadi ini bertahanlah sekarang. Saatnya sekarang menambah skill, menambah ilmu pengetahuan, menambah knowledge. Yang sambil menunggu, ya tambah skill itu belajarlah, gunakan waktu ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Ya, itu saran saya ya. Saran saya adalah seperti itu. Jadi sekarang ini saatnya Anda bertahan. Ya, bertahan. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan untuk menambah income. Ya, jangan gengsi, jangan malu. Ya, selama pekerjaan itu halal, lakukan. Lakukan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Nggak apa-apa. Ya, Anda misalkan, oke, saya daftar jadi sopir Gojek ya, buat nambah income. Atau saya mau nambah Uber Eats. Saya nggak tahu di Indonesia Uber Eats ya, atau GoFood. Ya, lakukan. Ya, sambil Anda terus cari informasi, cari opportunity. Di YouTube semuanya banyak dibagi dengan gratis. Belajar sesuatu, ya cari. Nah, sama yang terakhir adalah Anda harus menenangkan diri. Ya, Anda harus menenangkan diri. Kenapa? Kalau Anda tidak tenang, maka solusi nggak akan muncul. Ya. Yes, saya tahu, pasti ini berat. Waduh, ini keadaan seperti ini, keadaan seperti itu. Ya. Pikiran pasti akan menyita perhatian dengan lebih keras, tapi libatkan. Kita punya ilmu spiritual, libatkan ilmu spiritual. Anda harus tenang. Oke, harus tenang. Anda tenangkan, punya waktu untuk menenangkan diri. Selain kita punya aktif di sini ya, kita mengejar skill, ini aktif. Kita pun juga fokus pada yang pasif. Pasif ya. Oke, ini yang pasif jangan dilupakan ya. Karena kalau Anda tidak belajar untuk tenang dalam keadaan apapun, maka solusi akan sulit untuk keluar. Sekali lagi, bukan saya yang punya jawaban. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak bisa, kamu harus belajar apa? Mana saya tahu. Saya nggak tahu apa skill Anda. Saya nggak bisa memaksakan sesuatu. Kamu harus belajar saham. Kamu harus belajar forex. Nggak bisa seperti itu. Ya, harus case by case. Anda harus lihat pada diri Anda sendiri apa yang saya suka. Dan kemudian ingat step-stepnya adalah Anda bertahan dulu.
Ingat ya, yang mengalami kesulitan bukan cuma Anda aja, bukan cuma kamu aja. Semua orang mengalami tantangan yang sama. 2022, 2023 daya beli turun, ekonomi melemah, pemerintah sekarang mau menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Udah, ya itu ya. Jadi satu bertahan, nomor dua sambil Anda bertahan, Anda cari skill, ya cari internet. Mulai sekarang YouTube cari satu hal yang menunjang Anda, menunjang untuk Anda untuk bisa maju. Lihat motivasi, lihat peluang-peluang Anda gunakan untuk mencari skill apa yang Anda sukai. Ya, kemudian ingat untuk tetap tenang. Ya, tetap tenang artinya setiap pagi Anda latihan untuk relax, untuk bersyukur as it is. Sehingga pikiran tetap jernih, maka solusi akan bisa keluar. Saran saya terakhir adalah jangan pernah, ingat ya, jangan pernah cari jalan pintas. Oke? Ingat ini, terakhir, jangan pernah cari jalan pintas, jangan pernah ingin get rich quick, jangan pernah tergiur dengan, wah ini solusi langsung dari segala macam solusi. Jangan pernah cari jalan pintas. Tidak akan ada jalan pintas itu. Kalau Anda cari jalan pintas, Anda akan makin terjerumus, keadaan akan jadi makin parah. Oke? Kalau Anda memang sudah punya problem, jangan pernah selesaikan problem itu dengan jalan pintas. Itu aja tipsnya. Oke? Thank you, Kipli. Kalau sudah dijawab, saya kasih like ya. Jadi ini berarti sudah dijawab. Oke, masih ada waktu? Ya, 11 menit. Oke, masih ada waktu. Kita lanjut ya. Ke bawah. Tertib Sitopu. Wow, saya merasa berharga di grup ini. Terima kasih Pak Irwan, semoga sehat selalu. Terima kasih juga. Semoga Pak Tertib Sitepu juga sehat selalu. Terima kasih doanya. Thank you. Ini tidak pertanyaan. Good, thank you. Ya, kalau saya sudah bahas saya kasih like ya. Indra Putri, Cynthia Juwita. Pagi Pak Irwan. Wah, benar-benar pencerahan yang sebenarnya kita harus pegang dalam menjalani hidup ini. Menurut Pak Irwan seperti apa sih? Yang bisa buat damai dalam hidup dan bisa buat orang-orang sekitar kita juga kehadiran kita sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Ya. Wow. Ini kali ini pertanyaan tentang spiritual ya. Ya, ini spiritual nih. Nah, ini apa sebenarnya yang harus kita pegang dalam hidup ini? Kalau ini dijawab dengan ilmu spiritual murni, yang kita harus pegang adalah kesadaran. Nah, itu dia. Supaya kita bisa bahagia, karena bahagia itu sudah apa ya? Bahagia itu muncul dari penerimaan, betul nggak? Ya, jadi yang kita pegang ini sebenarnya kalau Anda bisa menerima, kuncinya seperti itu kan. Kalau Anda bisa menerima, maka otomatis kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, ini adalah kesadaran. Jadi kita punya sebuah kesadaran bahwa kalau kita menerima semuanya as it is, maka kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Oke? Itu sih sebenarnya yang bisa membuat damai dalam hidup ini. Selama Anda bisa menerima. Tentu saja ini mudah diucapkan, sulit dilakukan. Iya. Apa yang membuat sulit untuk kita menerima? Karena pikiran, betul? Pikiranlah yang melakukan analisa, pikiran melakukan judgement, ya. Maka ini yang membuat kita jadi sulit untuk menerima. Ya, sehingga kebahagiaan versi pikiran pun juga punya kebahagiaan. Ya, kebahagiaan versi pikiran adalah bahagia yang bersyarat. Conditional. Kalau utang saya lunas, maka saya bahagia. Kalau saya dapat jackpot, maka saya akan bahagia. Kalau saya dapat mobil baru, saya akan bahagia. Kalau uang saya 1 miliar, saya akan bahagia. Kalau ada syarat, betul? Ya, bahagianya pikiran, bahagia yang bersyarat. Begitu syaratnya hilang, maka bahagianya pun juga ikut hilang. Karena itu bahagia versi pikiran ada bahagia yang semu. Ya, jadi pikiran bisa bahagia juga, bisa. Tapi bahagianya semu. Kenapa dikatakan semu? Karena begitu kamu mendapatkan sesuatu, maka setelah sesuatu itu sudah hilang, maka Anda akan bosan, Anda akan cari lagi satu hal lagi yang lain. Selalu cari yang nggak ada. Ini seperti semu. Ya, sedangkan kalau kita mendapatkan kebahagiaan dari cara kita menerima, totally, ya, menyadari segalanya, as it is, menyadari saat ini, as it is, maka kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan kebahagiaan itu tanpa syarat. Jadi Anda nggak bisa bertanya, kenapa kok saya bahagia? Nggak bisa. Kalau Anda menjawab itu, kenapa saya bahagia? Karena saya baru dapat jackpot. Karena saya baru dapat diterima pacar. Karena saya baru diterima kerja. Karena. Segala macam karena pasti kebahagiaan yang berasal dari pikiran. Dan kebahagiaan dari pikiran itu ada kebahagiaan yang semu. Ya, coba bagaimana caranya supaya Anda bisa bahagia sejati?
yaitu bahagia yang dengan cara menerima as it is. Ya, ini dilatih, nggak bisa langsung muncul seketika, muncul mendadak, langsung tiba-tiba bisa, nggak bisa. Ya, ini adalah sebuah skill, Anda harus berlatih, ototnya harus dilatih setiap hari, setiap pagi latihan, setiap sore latihan, 5 menit, nggak apa-apa, 10 menit, nggak apa-apa. Ngapain? 5 menit, 10 menit, kita mau benar-benar menerima, menyatu dengan saat ini, menerima apapun keadaan sekarang ini dengan apa adanya, ya, sehingga rasa damai itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, itulah kuncinya untuk munculkan sebuah kebahagiaan. Ingat ya, ada dua macam kebahagiaan, bukan kebahagiaan dari pikiran. Karena kalau kebahagiaan versi pikiran, ini adalah kebahagiaan yang bersyarat. Sementara kebahagiaan yang sini yang termasuk adalah kebahagiaan yang tanpa syarat, tanpa alasan. Ya, nggak usah bertanya, kenapa saya harus bahagia? Kenapa saya harus bersyukur? Nggak ada alasan. Ya, itulah kebahagiaan sejati. Oke? Itulah jawabannya kurang lebih ya, sehingga kalau Anda bisa menerima seperti itu, muncul kebahagiaan, maka otomatis rasa damai akan muncul dari dalam, tanpa sebab, tanpa alasan, dan kemudian orang di sekitar Anda pun juga pasti akan merasakan itu. Ini menyebar, menular. Nanti Anda akan tahu dari orang-orang sekitar Anda. Oke? Bagus sekali pertanyaannya. Indra Putri, Cynthia Juwita. Thank you. Saya kasih like ya. Oke, berarti sudah. Soekarno Altro. Terima kasih Pak Irwan atas informasinya. Semoga sukses dan sampai jumpa. Thank you. Semoga sukses juga. Saya kasih like ya. Oke. Wow. Morning Pak Irwan. Bulan September ceria ini dari Devi Humairoh. Bulan September ceria. Wow, September ceria. Ini pas 11 tahun saya KPR menyicil rumah yang saya tempatin sekarang. Wah, luar biasa. 11 tahun. Yes, bulan ini saya memutuskan untuk melunasinya. Bagus, keren. Saya nggak mikir bagaimana caranya. Hah? What? Saya coba praktikin aja meditasi. Oke. Yang sekarang saya lakukan nonton video-video Bapak. Oke. Dan saya mau ikut kelas 6 minggu itu. Oh, reality transform ya. Kapan diadakan lagi? Thank you. Oke, pertanyaannya berarti ini bertanyaannya tentang kelas reality transform ya. Oke. Sebelum menuju ke sana, saya lihat ini 11 tahun KPR dan akan segera dicicil. Dari kalimat ini, ya intro aja ya, saya melihat di bulan ini memutuskan untuk melunasi dan saya tidak memikirkan bagaimana caranya. Nah, ini kurang tepat menurut saya ya. Ya, ini menurut saya nih kurang tepat. Karena begini, oke kita kelas spiritual, kita boleh mengalir, betul. Boleh kita masuk to the unknown, boleh. Tapi kalau ada urusan finansial, Anda nggak boleh mencampur adukkan dengan spiritual. Oke, jadi kalau dalam finansial kita butuh yang namanya plan. Nah, 11 tahun Anda punya KPR, ya ini harus punya plan. Ya, ini dia teman-teman. Bedanya ya. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang ikut kelas finansial saya, ada juga yang ikut kelas membership di YouTube, akan melihat saya dengan dua kepribadian yang berbeda. Kalau kepribadian pada saat belajar spiritual, yes betul, saya akan pakai mengalir, saya akan pakai menerima, ya let it flow. Tapi ketika saya di kelas finansial, saya nggak begitu. Semuanya harus punya plan. Semuanya pakai logika, semuanya pakai pikiran, betul. Jadi nggak boleh Anda mengatakan, oke saya nggak mau melunasin, tapi saya nggak usah mikir bagaimana caranya. Nggak bisa begitu. Ya, Anda harus memikirkan bagaimana caranya karena ini urusan finansial, ya. Jadi Anda harus berpikir kalau memang sudah mampu, udah cukup oke, dana sudah ada dan Anda harus punya alokasi yang tepat, manajemen uang yang tepat, ya lunasin nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata uangnya masih mepet, kebutuhan masih banyak dan ternyata melunasi sekarang ini bukan keputusan yang baik, misalkan ada KPR 20 tahun, masih separuh jalan lalu kemudian Anda lunasin, menurut saya itu juga bukan keputusan yang bijaksana. Sekali lagi itu case by case ya, saya nggak tahu bagaimana permasalahan Anda, tapi menurut saya harus ada progres, harus ada plan. Ya kita nggak bisa cuma sekedar mengalir. Kalau urusan uang kita harus punya plan. Ya harus punya plan yang jelas apa yang harus dilakukan. Betul, meditasi akan membantu, ya itu akan membuat pikiran kita jadi lebih tenang. Tapi bukan berarti terus kemudian kita lantas membabi buta, tabrak kiri, tabrak kanan hanya berdasarkan ilmu spiritual. Nggak bisa seperti itu. Oke, saya tutup sampai sini ya. Nah, kita lihat di sini. Saya coba praktekkan aja meditasi-meditasi. Bagus, Anda meditasi-meditasi ini bagus, saya dukung. Ya, nonton video saya wah bagus. Jangan cuma nonton video saya, nonton video yang lain juga. Banyak kok.
ilmu pengembangan diri, ilmu spiritual yang lain juga banyak. Supaya tidak jadi fanatik dengan saya. Ya, good. Lalu kemudian, saya mau ikut kelas yang 6 minggu. Ini namanya Reality Transform. Saya sudah tidak punya kelas ini. Ya, mungkin saya juga tidak punya plan untuk melanjutkan kelas ini, tapi mungkin nanti kita bisa buat kelas lain. Saat ini, saya belum ada. Ya, saat ini saya belum ada karena keterbatasan waktu. Saya punya kelas finansial, saya juga punya kelas membership di YouTube. Ya, jadi saat ini masih belum ya. Jadi saat ini masih. Kalaupun nanti sudah ada konsepnya baru, pasti akan saya kabarin. Jangan khawatir. Ya, jadi kalau Ibu Devi, Ibu ya, mau ikut kelas saya, sekarang satu-satunya kelas yang saya punya cuman membership di YouTube. Ya, silakan Anda pergi ke YouTube, ya YouTube ini ya. Anda lihat di YouTube ini ada di bagian bawah ada kelas membership. Dari situlah saya ikut. Kelas membership itu kita belajar spiritual secara berkelanjutan, nggak ada endingnya dan ada repetisi di situ. Dan sekali lagi ini tidak mengikat ya. Anda boleh ikut, boleh nggak ikut, bulan ini ikut, bulan depan nggak ikut, bebas. Semuanya bebas. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Dan kelasnya ada 3 macam, satu kelas basic, satu kelas medium, satu kelas premium. Ya, yang basic itu $10, $150.000. Yang medium itu $350.000 per bulannya. Lalu kemudian yang premium itu 1.500.000 per bulan. Ya, yang basic tentu saja kita bahas satu hal yang sangat basic-basic. Yang medium kita belajar cukilan dari buku, jadi kita belajar dari guru-guru. Kemudian yang kelas premium tentu saja ini yang paling tinggi, yang di mana kita juga punya live meeting setiap hari Sabtu. Ya, kita juga punya materi dan di mana di dalam materi itu tidak ada sensor, live meeting itu nggak ada sensor. Jadi kalau Anda nggak siap mental, jangan ikut kelas premium deh. Karena itu benar-benar tanpa sensor. Ya, seperti itulah Devi Humairo, informasi yang bisa saya berikan. Jadi saat ini belum ada kelas ya, belum ada kelas kalau itu pertanyaannya. Tapi pesan saya terakhir, jangan lupa urusan finansial Anda harus punya plan. Oke? Saya like ya, sudah. Oke, thank you. Yuni, thank you. I love you, Master Irwan Budianto. Berkah melimpah mengalir selalu untuk kita semua. Terima kasih, Ibu Yuni. Berkah melimpah dan mengalir untuk Anda juga. Terima kasih. Thank you. Saya like ya. Oke. Supaya tidak panjang lebar, jadi ini adalah yang terakhir ya. Jadi nanti kita buat yang kedua, video yang kedua, kelanjutan dari ini. Ya, jangan khawatir, sudah ada like-nya, jadi saya nggak akan kelewatan. Oke? Kita lihat yang terakhir, Ana Haryadi. Wow, thank you Pak Irwan, izin bertanya. Good. Nomor 1, bagaimana cara kerja mindfulness sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang? Wow. Masih ada waktu ya, oke. Cara kerja mindfulness, ya. Gini, kita harus tahu dulu artinya dari mindfulness ini. Ya, mindfulness itu adalah suatu keadaan di mana kita itu tidak melekat dengan pikiran. Ya, selama ini kita ini selalu teridentifikasi dengan pikiran. Jadi kalau misalkan kita ini diri kita ini memberikan atensinya pada pikiran. Karena kita memberikan atensi berlebihan pada pikiran, maka sekarang kita teridentifikasi dengan pikiran, sehingga berpikir bahwa pikiran adalah diri saya. Ya, jadi atensi berlebihan akan membentuk sebuah identitas. Sehingga berpikir kata, who am I? Saya adalah pikiran. Ya, ini yang kita sebut dengan identified, atau teridentifikasi dengan pikiran. Ya, sehingga apa akibatnya kalau kita teridentifikasi dengan pikiran? Maka sekarang kita seperti katak dalam tempurung. Jadi pikiran itu hanya bisa mengakses satu hal yang sudah dia ketahui, betul ya? Yang sudah dia ketahui. Ya, apa yang kita ketahui, apa yang pikiran ketahui itu cuma sedikit. Apa yang pikiran tidak ketahui itu sangat besar. Ya, tetapi karena sekarang kita teridentifikasi dengan pikiran, maka kita berpikir bahwa saya sudah tahu segalanya. Saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu. Akibatnya apa? Akibatnya Anda menjadi arogan sehingga mengatakan, oke, contoh sederhana, saya sudah putus asa, Pak, misalkan ya.
udah buntu Pak, saya sudah nemu ke jalan buntu, saya sudah coba A, coba B, coba C, aduh udah nggak tahu Pak, nggak tahu, pusing datang. Udah pasrah, putus asa menghadapi satu problem, Anda putus asa. Ya, dengan putus asa, Anda mengatakan di jalan buntu, itu sebenarnya suatu indikator bahwa sekarang Anda sedang teridentifikasi dengan pikiran terlalu berlebihan. Anda menaruh atensi berlebihan sekali pada pikiran. Karena itu, solusi dari semua problem sebenarnya simple. Solusi dari semua. Kalau Anda problem bisa diselesaikan pakai pikiran, selesaikan itu. It's okay. Kalau bisa selesai, bagus. Tapi kalau ternyata problem sudah selesaikan dengan pikiran, ternyata belum selesai atau malah menambah problem baru, maka solusinya paling sederhana adalah Anda harus memutus atensi ini. Anda harus putus atensi pada pikiran, kemudian mengembalikan atensi pada diri kita sendiri. Karena saya bukan pikiran. Ya, karena itu dikatakan who am I kan? Who am I? Ini adalah pertanyaan yang menyadarkan kita. Karena ditanya, saya ini siapa sebenarnya? Saya sedang melihat cermin. Saya melihat diri saya. Siapa yang sedang melihat cermin ini? Siapa? Apakah itu pikiran? No. Berarti ada orang yang memperhatikan. Nah, itulah saya. Sayalah orang yang witnessing something. Mengalami satu experience something. Siapa yang mengalami ini? Ya, itulah diri saya sebenarnya. Nah, dengan saya bertanya seperti itu, maka otomatis saya menarik diri. Menarik atensi dari pikiran. Tapi kalau Anda tidak pernah bertanya who am I, maka Anda berpikir saya adalah pikiran. Saya adalah nama, gelar, jabatan, itu pikiran semuanya. Ya, akibatnya Anda akan teridentifikasi pikiran itu tadi. Kalau Anda terlalu identifikasi dengan pikiran, maka Anda akan ikut pusaran pikiran, Anda cuma berputar-putar di situ terus menganggap, aduh masalah ini ruwet nih. Ketemu si A ngomong itu, ketemu si B ngomong itu, terus begitu terus. Nggak ada selesainya. Anda terputar-putar dengan pikiran. Karena itulah muncul aliran namanya mindfulness. Mindfulness itu artinya kita menarik atensi dari pikiran. Ya, menarik. Membuat satu hal, membuat pikiran kita jadi boring. Contoh, melakukan satu tindakan yang sama terus-menerus. Membuat satu tindakan secara sadar. Contoh misalkan menyapu, mencuci piring. Cuman satu. Bukan mencuci piring sambil. Enggak. Satu aja. Dan itu dilakukan dengan sadar. Berjalan kaki. Dilakukan dengan sadar. Sesadar-sadarnya. Oke, paham ya? Nah, apa dampaknya? Kok bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang? Nah, dampaknya adalah contoh misalkan tadi Anda kena problem yang ruwet. Ya, kalau misalkan ada pikiran, Anda akan makin mumet, makin stres, makin dipikirin, makin stres. Ketika Anda menarik atensi dari pikiran, maka sekarang Anda kembalikan ini pada diri, maka sekarang Anda pikiran ini jadi lebih tenang. Ya. Sekarang kita mendapatkan akses bukan cuma dari pikiran, tapi ada sebuah akses yang kita tahu itu adalah dari zona yang unknown, yang pikiran nggak tahu. Inilah awal mula terjadinya intuisi, apalagi feeling, ya, apalagi itu ya, ya dapat gambaran, dapat insight, wah kok bisa gini ya, dapat wangsit misalkan. Nah, wangsit itu hanya bisa muncul kalau Anda menarik ke diri. Wangsit nggak akan muncul kalau Anda menggunakan pikiran, nggak mungkin. Ya, jadi solusinya tuh muncul ketika Anda kembalikan lagi menuju ke diri. Kembalikan dalam kondisi no mind, maka jawaban itu akan muncul dengan sendirinya. Jawaban itu akan muncul dengan sendiri dan Anda tidak bisa bertanya, Pak, kapan muncul jawaban itu? Nggak bisa. Karena yang bertanya itu adalah pikiran. Yang demanding itu pikiran. Tapi sering-seringlah Anda menarik atensi kembalikan lagi pada diri, maka jawaban itu akan muncul dengan sendirinya. Karena memang jawaban itu sudah menunggu Anda untuk dikasih perhatian. Tapi gimana kita bisa mau dapat ke solusinya? Orang kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Sibuk dengan kalimat, nggak mungkin, nggak masuk akal. Sudah pernah saya coba, tapi. Ya, itu tanda pikiran, betul? Paham ya? Nah, karena itulah miracle itu akan muncul kalau Anda sering komunikasi ke diri. Sering-seringlah kembalikan ke diri, sering-seringlah pulang ke rumah diri Anda sendiri. Caranya bagaimana? Relax. Belajarlah relaksasi, relax. Jangan tegang-tegang, relax, santai. Maka Anda akan otomatis bangun diri. Anda nggak bisa menuju ke diri dengan cara survival, tegang, mikirin problem, ketakutan, khawatir, marah. Nggak bisa. Harus benar-benar relax. Tarik nafas. Sadari nafas. Lakukan semuanya dengan pelan. Jangan terburu-buru. Tenang. Lama-lama apa yang terjadi pikiran yang tadinya kalut pelan-pelan mulai semakin tenang, maka jawaban akan muncul dengan sendirinya. Good? Bagus. Pertanyaan pertama sudah saya jawab ya. Kita clearkan dulu. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Good ya.
Ketika menyuapi anak kecil supaya anak mau makan, sering perhatian anak dialihkan ke hal yang lain. Misalkan dengan mengatakan di atas ada pesawat lewat. Padahal hanya biar si anak itu mau membuka mulut. Apakah ini bisa mengaruhi tingkat kesadaran anak? Saya bukan bukan ahli anak, ya ahli anak. Tapi ketika masih anak-anak itu kita memang melewati progres ya. Jadi semua tuh ada progres. Kita nggak bisa bercerita secara detail tentang ini loh realitas versi orang dewasa ya. Nggak bisa. Jadi kita pernah anak-anak dan anak-anak memang harus melewati sebuah proses yang seperti itu ya. Jadi menurut kita bahwa kok kayaknya kayak saya bohongi si anak ya. Ayo buka mulut ya. Buka itu ada pesan lebar. Buka mulut. Menurut saya itu nggak akan ada pengaruh ya. Menurut saya loh ya. Karena itulah memang yang harus dialami. Itulah yang harus dilewatin progresnya seperti itu. Ya, kita tentu saja nggak bisa menjelaskan ke anak kecil bahwa, kamu harus makan. Kalau tidak makan, maka perut kamu akan begini. Makan dampaknya nanti asam lambung akan meningkat. Asam lambung adalah HCl. Nanti HCl kalau meningkat, kamu akan kena sakit mah. Dan kalau sakit mah, kamu akan begini. Nggak bisa. Itu bahasanya orang dewasa. Ya, bahasanya anak kecil. Maka kita mengatakan yang nasinya menangis lah, yang mengatakan bahwa ada pesawat, nanti kamu begini. Itu, yes, memang itu kelihatannya seperti halusinasi. Ya, tapi menurut saya, itu ya memang itu saatnya, itu adalah momennya. Maksudnya itu adalah progresnya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa hal seperti itu mempengaruhi kesadaran anak. Menurut saya ya, nggak apa-apa. Menurut saya loh ya, ya asal sekali lagi jangan keterusan. Semua ada progres. Ketika anak Anda umur 4 tahun, betul seperti itu. Jangan terus sampai anak Anda umur 10 tahun masih begitu. Jangan sampai anak Anda umur 17 tahun masih begitu. Kan nggak begitu. Paham maksud saya? Jadi sesuaikan dengan umurnya, ya ada umur tertentu di mana ya itu nggak apa-apa. Nah, cuman sekali lagi ada progres kan. Ketika anak itu semakin dewasa, semakin besar, kita nggak bisa lagi pakai seperti itu terus. Ada kemajuan. Mulai ada pemahaman versi yang berbeda. Paham ya? Sekali lagi untuk yang anak ini, itu cuma pendapat pribadi saya nggak mengerti tentang dunia anak-anak, pendidikan anak saya nggak ngerti. Mungkin Kak Seto lebih ngerti ya. Yang Kak Seto sekarang sibuk ngurusi anaknya Sambo gitu. Ya, itu cuma pendapat pribadi. Jadi kalau menurut saya sih enggak ya. Udah enjoy aja lah ya. Jangan jangan terlalu berpikir, wah nanti anak saya gini nanti jadi gini. Enggak lah. Enggak akan seperti itu. Semua ada saatnya, semua ada momennya, semua ada progresnya. Semua ada journey-nya. Good. Nomor 3. Terakhir ya. Apakah multitasking bisa berpengaruh terhadap tingkat kesadaran? Jawabannya ya. Betul. Kalau multitasking berpengaruh terhadap kesadaran, betul. Semakin ada multitasking, semakin Anda tidak sadar. Nah, gitu aja. Ya, karena itu kalau Anda pergi ke biara, Anda pergi ikut ke Zen, ikut apa, Anda hanya untuk melakukan satu hal aja. Anda diminta melakukan satu hal, tapi dengan sadar. Ya, contoh misalkan, menyapu. Ya, jadi misalkan di dalam biara Anda cuma disuruh menyapu daun yang jatuh. Udah cuma itu aja. Tapi kalau Anda menyapu sambil mikirin utang, nyapu sambil menggerutu, nyapu sambil nyanyi-nyanyi, kan kelihatan bahwa sebenarnya nyapu itu seperti Anda nggak sadar. Nggak sadar. Satu kegiatan aja sulit. Apalagi kalau nyapu sambil lihat iPad. Ya, nyapu sambil baca buku. Ya, jangan. Multitasking ada cara paling disukai oleh pikiran untuk menjauhkan kita dari kesadaran. Pikiran suka multitasking. Ya, pikiran tuh suka itu. Tapi kalau Anda fokus pada kesadaran, Anda ingin benar-benar aware, lakukan satu tindakan cuman satu tindakan aja dengan sadar. Meskipun tindakan itu simple. Misalkan, ketika nonton TV, jangan sambil lihat iPhone. Ketika ada orang berbicara dengan Anda, jangan sambil lihat handphone. Jangan. Benar-benar kasih perhatian itu pada orang itu, totally aware, totally be there. That's it. Ya, karena multitasking ini akan semakin lama membuat orang jadi semakin nggak bisa menuju ke dirinya sendiri. Anda sekarang meditasi aja sulit kok. Kita mau fokus pada napas aja, wah tiba-tiba pikiran ke sana kemari, sulit. Ya sama sekarang aja, contoh diri saya sendiri, saya cuci piring aja sambil nonton YouTube. Makan aja sambil nonton YouTube. Ya, sulit sekali. Makan just makan, minum just minum, cuci piring just cuci piring. Nggak bisa. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti tidak mungkin. Mau atau tidak mau. Kalau memang benar latihan kesadaran, lakukan itu. Cuci piring, just cuci piring. Ya, mungkin ini pertanyaan juga
menampar diri saya sendiri, ya mungkin saya harus sebentar lagi juga harus koreksi diri. Terima kasih pertanyaan ini juga berlaku buat diri saya sendiri. Karena saya sendiri pun juga begitu, makan sambil nonton YouTube, cuci piring sambil nonton YouTube, apa-apa. Jadi seolah seperti multitasking itu kelihatannya keren. Iya, bagi pikiran itu keren, tapi bagi kesadaran, no. Semakin kamu multitasking, semakin kamu jauh dari kesadaran. Good? Thank you pertanyaannya Ana Haryadi. Ini juga berguna bagi diri saya sendiri. Nanti juga saya akan praktekkan itu. Terima kasih. Sehat selalu. Sama juga sehat selalu. Kita cukupkan. Saya kasih like ya. Kita cukupkan. Next, nanti di video selanjutnya saya akan sambung dengan Restu Bumi. Thank you semua pertanyaannya. Semoga bisa mewakili jawabannya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan pergi ke 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 ke, ke tulisan ini. Ya, Anda nanti bisa saya jawab di video selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.